Kedengaran Ustaz suara saya? Ya. Untuk selanjutnya pembahasan tentang musik Islami. Musik merupakan produk dari pikiran manusia yang sangat kompleks. Elemen vibrasi dalam bentuk frekuensi, amplitudo, dan durasi belum menjadi musik bagi manusia sampai semua itu ditransformasikan secara neurologis dan diinterpretasikan melalui otak menjadi pitch atau nada harmoni, warna suara, dinamika, keras atau lembut, dan tempo, cepat atau lambat. Manusia dapat mendengarkan musik karena memiliki kemampuan otak yang kompleks dalam memanipulasi pola suara. Dalam Islam, ajarannya merupakan perintah dan larangan bagi umat untuk mencapai kemaslahatan manusia, sehingga ganjaran pahala dan syurga yang dijanjikan Tuhan atau Allah, perintah dan larangan tersebut hanya dapat disampaikan dengan kata-kata dalam firman Allah atau Al-Quran dan sunnah Nabi. Dengan demikian, agama dan musik memiliki esensi yang sama, yaitu terdapat kata-kata. Maka dari itu dapat terhubunglah musik dan Islam sehingga memunculkan istilah musik Islami. Musik Islami sendiri berarti musik yang selaras dengan ajaran Islam, di mana juga sering disebut dengan istilah musik religi. Adapun prinsip dan karakteristik musik Islami. Musik Islam adalah musik ibadah sebagai penerapan prinsip hablum minallah dengan alur melodi yang bersifat monoton dalam melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran secara qiraah melalui ornamentasi melisma. Ibadah menjadi satu-satunya bahana bagi musik Islam melalui ekspresi musikal umat Islam yang dihalalkan dan disucikan melalui teks ayat-ayat Al-Quran. Prinsip hablum minan nas yang didukung para ulama orientalis seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Farabi menjunjung tinggi fungsi Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang mengakui eksistensi seni sebagai profesi yang halal, sehingga menjadi landasan ideal bagi para seniman muslim untuk berkarya seni secara profesional tanpa keraguan sedikit pun. Dalam konteks musik sufi, prinsip hablum minan nas dapat ditemukan dalam bentuk musik Islami. Adapun karakteristik musik Islami, yang pertama tradisi lisan, yang kedua suara manusia, yang ketiga tanpa iringan instrumen, yang keempat melodi monoton, yang kelima responsorial, yang keenam unisono, yang ketujuh syair kalam ilahi, penjaga akidah, pendukung ibadah, apresiasi surgawi, ornamentatif, gaya pribadi. Terus untuk selanjutnya kriteria musik Islami. Kriteria musik Islami dapat dinyatakan secara estetika melalui satu, vokalisasi dengan atau tanpa iringan. Dua, alur melodi yang fluktuatif atau monoton. Musik dalam jalinan melodi monodik yang mengandalkan dukungan akor harmoni manual, iringan pola ritme ketimuran melalui perkusi nirnada, membran, dan metal. Instrumentasi menurut standar orkestrasi Arab Melayu. Dan yang terakhir, yang keenam, syair salawat Nabi atau puisi multilingual tentang dakwah Islamiyah dan musikalisasi puisi tentang ajaran Islam. Yang selanjutnya, sejarah musik Islami. Musik Islami atau yang kita kenal dengan musik religi memiliki sejarah yang lahir bersamaan dengan kelahiran Islam. Namun demikian, keberadaannya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari akar budaya Arab, sehingga pengupasan sejarah musik Islam tidak akan lengkap tanpa melihat juga budaya musik pra-Islam. Perkembangan musik Islam sendiri berakar dari seni sastra Arab seperti qasidah, mad, dan mu'allaqat. Maka dapat dimaklumi jika secara musikologis musik Islami memiliki hubungan dengan karakteristik seni pra-Islam. Sampai saat ini musik religi semakin dikembangkan mengikuti tren masyarakat serta budaya yang ada di sekitarnya. Ini juga berlaku pada sholawat Tola al-Badru yang mengacu pada zaman Rasulullah SAW. Maka Tola al-Badru sendiri tidak kehilangan eksistensinya. Masyarakat berupaya mengembangkannya dengan menciptakan banyak variasi irama. Selanjutnya, musik Islam masuk ke Nusantara. Estetika dan teknik musik Arab datang ke Nusantara dimulai sejak kontak dengan orang-orang Muslim melalui tradisi lisan yang berkembang lewat jalur perniagaan. Kemudian dilestarikan dan dimodifikasi. Salah satu jenis seni suara Islam yang berkembang di Indonesia yaitu sholawat, yang isinya merupakan pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Kegiatan sholawat pada awalnya hanya berpusat di pesantren saja. Seiring dengan misi dakwah Islam, seni pesantren tersebut kemudian juga dipraktekkan dalam masyarakat di luar pesantren, dan kemudian berkembang luas kepada bentuk-bentuk varian yang beragam dengan kesertaan unsur-unsur lokal, khususnya bahasa Jawa. Hal ini tidak mengurangi karakteristik musik religi yang tetap bernafaskan Islam. Contohnya,
Antara lain sholawat yang berlanggamkan Jawa. Jadi musik religi yang saat ini kita kenal bisa berasal dari kearifan umat muslim terdahulu yang mengkolaborasikan musik-musik dari Arab, Persia, India, dan Yunani. Hal demikian karena adanya hasil adopsi budaya atau akulturasi antara budaya Arab dan budaya lokal masyarakat. Adapun yang menyebabkan ketertarikan masyarakat Nusantara terhadap musik Islami. Ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap musik Islami tidak hanya pada penyanyi-penyanyi Indonesia saja. Seiring berjalannya waktu, jenis-jenis musik baru mulai bermunculan di Indonesia. Kesenian Islami nasyid, ada beberapa orang beranggapan bahwa nasyid di Indonesia terpengaruh dari Malaysia. Kemudian saat ini musik Islami sering muncul dalam bahasa Inggris. Begitu menggemanya syair lagu Maher Zain di semua TV lokal maupun nasional, hingga sampai pada mal-mal bertebaran lagu tersebut pada bulan puasa dengan teks barat yaitu bahasa Inggris. Animo masyarakat terhadap musik Islami yang juga semakin meningkat dalam beberapa tahun belakangan seiring munculnya lagu-lagu Islami yang banyak dipopulerkan oleh grup musik Sabian. Yang selanjutnya, pandangan ulama mengenai musik. Dalam dunia Islam, musik sebenarnya mengalami pro dan kontra mengenai halal haramnya. Yang pertama dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, lagu adalah senda gurau dan hukumnya makruh. Siapa yang memperbanyak mendengarkan lagu adalah orang bodoh yang tertolak persaksiannya. Diceritakan dari Imam Syafi'i bahwa beliau membenci musik dan nyanyian dengan hentakan pedang. Beliau berpendapat bahwa hal ini merupakan ajaran-ajaran orang-orang kafir zindik yang membuat terlena dari Al-Quran. Tentang pengharaman bernyanyi, Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menjadikan bernyanyi sebagai profesi dengan mengajarkan kepada orang lain sehingga orang-orang mendatanginya sehingga menjadi populer dan terkenal, atau demikian seorang perempuan atau wanita, maka tidak sah persaksiannya karena nyanyiannya merupakan senda gurau yang dibenci yang merupakan perbuatan batil. Mereka juga digolongkan orang yang bodoh dan jatuh martabat kehormatannya. Apabila dia tidak menjadikan nyanyian sebagai kegemaran dan tidak menggelutinya, namun hanya sebagai ungkapan kegirangan sehingga ia berdendang, tidak jatuh kehormatan dan tidak batal persaksiannya. Untuk selanjutnya, Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, musik dan nyanyian yang diharamkan adalah musik atau nyanyian dengan lirik yang menceritakan seorang perempuan yang nyata dalam kehidupan atau menceritakan tentang kenikmatan khamar. Hal itu tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan syahwat dan memancing orang yang mendengarkannya untuk meminum khamar. Musik atau nyanyian yang tujuannya untuk disaksikan dan untuk mengetahui sastra ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, tidak diharamkan. Begitu juga musik atau nyanyian yang bernafaskan tentang hikmah, nasihat, dan menceritakan tentang hal-hal yang mubah seperti bunga, matahari, dan air. Adapun kalau Imam Malik, menurut satu riwayat dari Malik bahwa musik dan nyanyian itu hukumnya mubah. Dan untuk Imam Abu Hanifah, yang dikutip oleh Asmaji Muhtar dalam bukunya Dialog Lintas Mazhab, bahwa menyanyi dimakruhkan dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa adalah nyanyian yang mengandung keharaman. Dan yang terakhir Imam Ahmad. Dalam satu riwayat, Imam Ahmad melarang anak yatim menjual budak wanita penyanyi yang diwariskan kepadanya sekalipun harganya lebih mahal. Dari sini dapat dipahami seandainya penjualan penyanyi itu halal dan lagu-lagu itu dibolehkan, niscaya Imam Ahmad tidak melarang anak yatim menjual budaknya yang penyanyi. Tetapi karena nyanyiannya itu haram, maka harga penyanyinya pun diharamkan. Imam Ahmad juga mengatakan bahwa dalam suatu walimah, apabila mengandung hal-hal seperti alat musik dan nyanyi-nyanyian, maka tidak wajib mendatangi undangan walimah tersebut. Terus yang selanjutnya, lain halnya dengan Abu Al-Hasan Ibnu Salim. Beliau ditanya, mengapa engkau menolak nyanyian? Padahal Al-Junaid, Siri As-Suqti, dan Zunnuri biasa mendengarkan nyanyian. Abu Al-Hasan menjawab, bagaimana aku akan menolak nyanyian sedangkan orang-orang yang lebih baik dariku seperti Abdullah ibnu Ja'far At-Toyar membolehkannya dan ia pun biasa mendengarkan nyanyian. Aku hanya menolak nyanyian yang melalaikan dan senda gurau belaka. Terus yang selanjutnya untuk Imam Al-Ghazali, pada dasarnya mendengarkan musik, syair, sajak, sastra tidaklah haram. Keharaman bukan terletak pada diri musik itu sendiri, melainkan terletak pada apa isinya, tujuannya, dan bagaimana ia dinyanyikan. Terus yang selanjutnya dalil tentang keharaman musik.
Adapun pendapat kelompok yang mengharamkan musik ialah mengacu pada hadis riwayat Bukhari sebagaimana berikut. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menganggap halal zina, sutra, khamar, dan alat musik, jenis-jenis musik yang bersenar banyak. Setelah hadis tersebut, ada sebagian orang memperkuat pengharaman menyanyi dengan menyebutkan Quran surat Al-Luqman ayat 6. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Jadi kesimpulannya adalah dilarangnya musik dalam Islam tak lain karena adanya potensi untuk menimbulkan kemaksiatan dan angkara murka seperti ihtilat antar jenis-jenis antar lain jenis mabuk-mabukan, wasting time atau membuang waktu yang amat berharga dan yang semacam lainnya. Sudah barang tentu ada musik dan lagu-lagu tertentu yang tidak masuk dalam kategori yang diharamkan. Sebab musik pada dasarnya merupakan seni keindahan dan Allah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keindahan. Jadi selagi musik dan lagu itu tidak berpotensi mengarah pada kemaksiatan dan kerusakan, maka boleh-boleh saja dinikmati. Apalagi jika musik dan lagu itu dinikmati dan dihayati di waktu-waktu senggang dan tidak ada unsur wasting time. Dalam kondisi seperti itu, musik dengan lirik yang mengandung pesan-pesan kebajikan justru dapat menambah gairah kerja secara lebih produktif untuk menatap masa depan. Seringkali nyanyian dan musik dibarengi dengan sikap yang berlebih-lebihan, minuman keras dan begadang yang diharamkan. Inilah yang menyebabkan kebanyakan ulama mengharamkan nyanyian atau memakruhkannya. Jadi sekian pembahasan kami tentang seni budaya, akulturasi, dan musik Islami di Indonesia. Untuk selanjutnya kembali ke Ustadz Acep Abdullah. Terima kasih.